Halo Sobat Bisnis, selamat datang di program terbaru bisnis.com, yaitu podcastnya bisnis. Di sini kami akan mengulas berbagai macam hal, mulai dari isu-isu teraktual ataupun isu-isu yang lampau yang masih kami kawal. Nah, untuk program perdana ini, gua ngajak teman gua yaitu Wibi Pangestu Pratama. Halo Wib. Halo. Dia adalah jurnalis yang ditugasi untuk mengawal industri asuransi. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita sudah menerapkan protokol COVID-19 mulai dari jarak berjauhan, membersihkan telapak tangan dan juga menggunakan masker. Udah dicek suhu juga tadi dulu. Oke. Udah aman, nggak ada gejala kan? Aman. Aman. Nah, ngomong-ngomong soal industri, Wib. Ini kan industri asuransi ya. Ini untuk tahun ini lagi naik turun kayaknya, Wib. Justru turun, Pak. Turun? Iya, turun banget karena itu duitnya kan banyak ditaruh di saham. Oke. Asuransi. Model bisnisnya itu dia narik premi kan, narik iuran, diputer, diinvestasikan untuk jadi marginnya itu yang jadi keuntungan dia. Karena kan duitnya harus balik lagi ke nasabah kan. Karena kan ya lu tahu sendirilah saham gimana ya sekarang. Makanya jadi anjlok banget. Asuransi jiwa tuh paling kena, paling anjloknya. Oke, kan kalau misalnya ngeliat dari IHSG ya, setelah ada pandemi tuh sekarang turun bahkan sampai 4.800. Notabene kalau misalnya IHSG turun berarti harusnya margin yang didapatkan oleh asuransi turun. Apakah itu yang kemudian membuat asuransi jiwa kebanyakan tidak dapat membayarkan premi atau gimana, Wib? Itu jadi agak beda sih konteksnya karena kalau premi itu dia ada cadangan sebenarnya kan. Oke. Jadi apapun yang terjadi di jangka pendek relatif aman karena modal dia tuh berkali-kali lipat dari beban maksimal yang harus dia tanggung gitu. Ibaratnya ada syarat minimum risk based capital namanya RBC. Itu jadi kayak ibaratnya gini nih, kalau kejadian terburuk semua polis tuh harus diklaim dalam satu waktu. Duit yang lo punya tuh minimal 120% dari si total klaim itu. Ibaratnya perusahaan asuransi nih, katakanlah semua nasabahnya ngeklaim 1 triliun, lu tuh harus punya duit 1,2 triliun minimal untuk beroperasi kayak gitu. Jadi kalau sekarang ibaratnya saham lagi turun masih aman sebenarnya. Oke, nah kan di dalam catatan gue nih sebenarnya ada beberapa perusahaan asuransi baik swasta ataupun BUMN yang kesulitan ya. Contoh misalnya kayak Kresna Life, Bumi Putra, Jiwasraya. Itu berarti mereka nggak bisa mengelola dana nasabah atau tidak memiliki yang kayak lu bilang 120% dari dana klaim. Kalau beberapa perusahaan yang swasta itu dia kan belum ngasih laporan keuangan, jadi belum ketahuan tuh posisi duitnya berapa. Cuma ini kalau asumsi gue pribadi ya, emang dia belum memenuhi itu karena ada modal yang ketahan. Kasus Kresna tuh yang ini kan rekeningnya diblokir sama Wana Arta Life itu gara-gara ada rekening saham yang diblokir imbas dari kasus Jiwasraya. Jadi kena juga, dia nggak bisa cairin duit. Itu kesana. Nih kasus Jiwasraya bisa dibilang mengular kemana-mana ya karena Jiwasraya dan Asabri itu telah membuat kerugian hampir 16 triliun. Betul sekali, Pak. Nah, 16 triliun itu kemudian menyebabkan bukan kredit macet sih, sebutannya dana-dana macet di pasar modal. Bahkan itu sampai merembet ke Wana Arta. Nah, ini kalau misalnya ngeliat kan waktu itu gue ikut rapat dengan pihak BEI ya di Komisi 11. Pertanyaannya adalah Jiwasraya dan Asabri itu harusnya sebuah badan yang kompatibel ketika mengelola dana nasabah. Tapi kenapa mereka membeli portofolio yang kurang baik? Itu lu tau nggak, Wib? Kenapa? Ini jadi agak kompleks juga karena posisinya BUMN. Jadi gini, kan harusnya Kementerian BUMN itu tahu setiap gerak-geriknya. Entah itu lewat komisaris, entah maksudnya dia sebagai pemegang saham sendiri. Jadi untuk transaksi segede itu pasti ada laporan atau gimana lah. Nah itu yang jadi pelik karena ini terjadi dalam jangka waktu cukup lama dan bisa dibilang ini masuk ke Menteri BUMN di beberapa periode. Itu satu. Yang kedua soal imbas kemana-mana itu tadi karena ini udah masuknya ke ranah politik, bisnis, hukum dan lain-lain gitu. Itu yang bikin kasus ini jadi ribet. Makanya tadi pas dibilang ada salah kelola, ya ini kalau pandangan gue pribadi bisa dari salah kelola secara bisnis atau tarik ulur kepentingannya itu. Itu yang sebenarnya baru bisa kejawab nanti setelah ada putusan pengadilan. Jadi ini kalau gue bilang kompleks banget lah, ribet banget.
Oke. Nah, sampai sekarang sih kasus Jiwasraya ini kerugian yang diakibatkan oleh Beni Cokro dan kawan-kawan masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Tapi berdasarkan catatan gua di periode pertama defisitnya Jiwasraya sampai 3,29 triliun. Terus di 2006 defisitnya sampai 5,7 triliun. Itu pun masih di bawah angka yang diperkirakan sampai dengan 8 sampai 10 triliun. Nah, untuk Jiwasraya sendiri update terbaru ada nggak, Wi? Sekarang tuh katanya lagi restrukturisasi polis dia. Jadi polis-polis di Jiwasraya ini yang nyangkut bermasalah mau dipindahin ke perusahaan namanya EFG Life. Itu Indonesia Financial Group. Itu tuh holding keuangan punyanya BUMN. Salah satunya itu dipimpin sama Bahana. Dia mau bikin perusahaan asuransi jiwa baru. Jadi Jiwasraya itu kan cuma satu-satunya perusahaan asuransi BUMN, asuransi jiwa. Yes. Kalau yang umum masih banyak. Itu mau diganti. Makanya di bisnis tuh pernah nyebut EFG itu reinkarnasinya Jiwasraya. Karena apa? Jiwasraya kalau utangnya udah habis, itu ada kemungkinan ditutup. Iya. Jadi polisnya dipindahin ke EFG Life. Kayak gitu. Makanya dibilang reinkarnasi. Menurut lu masuk akal gak sih mindahin duit kayak gitu ke perusahaan lain tapi punya BUMN juga gitu? Gimana ya? Kalau untuk sekarang sih mungkin karena itu strategi penyehatan, ya mau gak mau mesti diambil ya. Iya. Nah, kalau untuk Asabri sendiri, ini kan kasusnya sama nih sebenarnya kayak Jiwasraya. Mereka somehow kemakan oleh omongan manis dari Beni Cokro dan kawan-kawan. Mereka menempatkan dana lalu membeli portofolio yang menurut gua sendiri sih agak amazing ya. Di catatan gua nih Asabri punya sekitar 16 portofolio. Itu ada MIRX yang dikendalikan oleh Beni Cokro. Terus ada SMRU yang dikendalikan oleh Heru Hidayat. Terus ada IIKP, itu adalah perusahaan arwana yang dimiliki oleh Heru Hidayat juga. Kalau untuk BUMN-nya itu ada PPRO, dia memiliki PPRO. Nah, kalau untuk Asabri gimana tuh? Apakah kemudian mereka para pensiunan dari angkatan tidak bisa mendapatkan dana pensiunnya karena dananya kan udah hampir bisa dibilang menguap ya di pasar modal? Mungkin harus kacamata cara pandangnya harus beda sih antara dana asuransi dan dana pensiun kan. Kalau asuransi itu jiwa, lu pasti akan membayarkan saat seseorang meninggal. Yes. Tapi meninggalnya bisa kapan aja dan karena sebab apa aja, bisa cepat, bisa lama, bisa karena kecelakaan dan lain-lain. Kalau pensiun itu sesuatu yang belum tentu terjadi. Yes. Tapi diproyeksikan sebagian besar pasti akan selalu terjadi gitu. Jadi risikonya lebih keukur dan jangka panjang. Jadi kalau jiwa tuh ibaratnya lu beli asuransi, kan gak ada yang tahu 6 bulan kemudian meninggal apa enggak. Yes. Duit itu harus siap. Bisa pendek bisa panjang kebutuhan dananya. Nah, soal pensiunan ini Komisi 11 pernah bilang bahwa Asabri mungkin sebagai dengan konsepnya dana pensiun kurang mengelola dananya dengan lebih hati-hati, terlalu berisiko. Jadi kalau asuransi kan naikin risiko boleh karena returnnya harus agak tinggi untuk mengejar kemungkinan yang pendek itu kan. Si Asabri ini harusnya lebih konservatif karena tujuan dananya jangka panjang buat pensiun. Gitu. Nah, soal tadi kenapa dia akhirnya milih-milih saham itu, gua rasa sih ya faktor dari terdakwa itu karena kan transaksinya emang deal, lu bantuin kelola dengan janji sekian-sekian, kayak gitu arahnya ke sana. Nah, dari Asabri sendiri, lu tahu nggak sih kenapa akhirnya mereka mengambil portofolio yang beresiko tinggi? Soalnya kan kalau misalnya gua ngeliat, kalau misalnya jangka panjang ya, mereka bisa ambil obligasi atau reksadana gitu yang lebih aman instead of saham yang dinamikanya bisa berubah tiap hari. Menurut gua itu karena faktor dari kerjasama itu tadi sih. Karena kalau ngelihat misalkan dana pensiun yang lain, portofolio sahamnya itu kecil dan nggak seberisiko itu. Ngambilnya rata-rata LQ45 lah, ketaker lah gitu ya. Sementara ini kan ya kategori sahamnya gitulah ya. Nah itu gua rasa karena ngejar imbal hasil yang tadi sih. Maksudnya entah itu kemudian untuk persenan
pihak yang dapat persenan itu, atau kalau enggak karena dari dulunya kan ada catatan Asabri itu dari 98 dia udah kurang ideal laporan BPK pengelolaan dana pensiunnya itu kurang ideal aja secara akuntansi, ada yang salah. Mungkin untuk ngejar kekurangan itu. Jadi ada duit yang belum ketambal untuk utang jangka panjang, entah dia mau ngejar itu, entah motifnya keuntungan pribadi. Tapi yang jelas ada sesuatu yang dikejar, nggak semata-mata itu. Tapi kalau misalnya dananya nguap, kan rugi. Baik Jiwasraya atau Asabri. Itu nanti kerugiannya siapa yang menanggung? Sebenarnya ini apa? Ya kalau mekanisme pasar sendiri lah, logika sederhana, apa yang terjadi di pasar ya udah lewat aja kan. Yes. Lu untung dan kalau rugi ya pasarnya gitu kan. Iya. Nah kalau kalau Jiwasraya karena ada penyelamatan yang tadi kan yang dipindahin polis itu, ibaratnya duitnya diganti secara nggak langsung oleh negara. Negara bikin perusahaan, polisnya dipindahin, bisnis perusahaannya dijalanin, perusahaan dapat margin, bisa ngebayar. Kebayang nggak skemanya? Yes. Intinya biar ada yang bisa dijalanin dulu. Nah, Asabri ini nih di DPR dulu, Komisi 11 rapat waktu itu, mantan direktur utamanya Pak Sony, dia ngomong satu kata yang sangat terngiang-ngiang di benak wartawan ekonomi. Oke. TGTB. Artinya tuh mati kabeh. Mati siji, mati kabeh. Oke, lu orang Sunda, gua orang Jawa. Gua tahu artinya. Iya. Mati satu, mati semua. Konteksnya adalah itu kan kata-kata yang bisa dipakai di perang ya. Yes. Dalam perang, Pak Sony itu ngomong gini. Ini ngomongnya konteksnya di depan Komisi 11, depan media, depan semua, rapat terbuka, disiarin streaming di YouTube. Lu bisa cari kalau ini videonya di YouTube. Dia ngomong gini. Ini yang dikelola oleh Bencok dan Heru Hidayat adalah dana prajurit. Harus dibalikin katanya. Ini kalau nggak dibalikin, Bencok sama Heru Hidayat TGTB katanya. Mati siji mati kabeh. Berarti secara tidak langsung adalah sebuah ancaman ya? Ya, karena iya sih. Iya, ancaman itu. Mau nggak mau kalian harus melikuidasi aset yang kalian miliki untuk mengganti dana prajurit yang telah kalian makan. Betul ya. Triliunan lagi kan, itu bukan hal yang mudah gitu. Baik dalam kondisi normal apalagi kayak sekarang gitu. Nah nih selain itu ya, antara Jiwasraya dan Asabri yang menarik kalau dari pasar modal itu adalah portofolionya. Kenapa gue bilang portofolio? Karena beberapa portofolio yang dimiliki oleh Jiwasraya dimiliki juga oleh Asabri karena pengelolanya pun sebenarnya sama ya. Di antaranya itu ada SMBR, SMRU, PPRO, Prima Cakrawala, Pecar, terus ada Pool Advista Finance sama Trada Alam Mineral. Nah, si Jiwasraya ini sudah mengurangi porsi kepemilikan dari 10 emiten itu tinggal menjadi 2 yang ada di BUMN, itu SMBR dan SMRU. Cuma kalau misalnya Asabri ini dia masih tetap nih nggak dilepas-lepas sahamnya, meskipun sahamnya sebenarnya udah jauh daripada waktu harga ketika dia beli ya. Kalau nggak salah kan sebenarnya untuk penjualan itu nggak bisa semudah itu, bener nggak sih? Iya benar. Karena ini direktur utama Jiwasraya yang ngomong, siapa juga yang mau beli mas dengan harga segitu? Iya, dia ngomong kayak gitu. Makanya nggak tahu nih kalau dia ngejual, yang belinya emang mau dalam artian bakal tumbuh lagi apa gimana sih? Nggak mungkin sih. Bukan nggak mungkin aja. Ya. Tapi nggak tahu kapan. Ya. Itu dia makanya. Gue pernah waktu itu WhatsApp Pak Heksana ya, direktur utama Jiwasraya. Gue bilang kan nih tinggal punya PPRO sama SMBR. Apakah berarti sisanya telah dilepas oleh Jiwasraya? Dia bilang saya nggak megang data. Terus gue tanya lagi, apakah Perseroan masih memiliki saham di ke-10 emiten itu meskipun di bawah 5%. Jadi kalau misalnya di bawah 5% tuh nggak tercatat lagi tuh. Iya. Dia bilang masih saya di luar dan tidak pegang data. Aduh, padahal itu menurut gua adalah sebuah isu yang menarik ketika
dia menjual saham di emiten kecil itu, berarti berarti secara tidak langsung dia telah menyetujui dana yang dikelolanya rugi. Cut loss ya. Cut loss. Kalau rugi gitu, yang akan terjadi ada nggak, Win, di industri asuransi secara keseluruhan? Soalnya kan dananya nih gede nih. Total dari mereka berdua 16 triliun gitu. Kalau konteksnya BUMN itu kan jadi kerugian negara kan. Iya. Itu yang selalu diwanti-wanti sama Pak Heksana. Gue nggak tahu dalam keputusan bisnis ini apakah kemudian jadi kerugian negara atau duit cashnya itu diputar. Oke. Nah, jadi mungkin aja kayak gitu karena Jiwasraya tuh, gue pernah ke kantor Jiwasraya, AC aja nggak dinyalain, Pak, di beberapa ruangan. AC tidak dinyalakan. Ya, saking udah efisiensinya gitu ya. Panas dong. Hah? Panas dong. Lumayan. Tapi gue kesannya sore, jadi udah agak adem itu. Cuma poinnya, kalaupun cut loss, tetap ada cash yang masuk kan. Yes. Itu bisa diputar. Itu. Nah, kalau untuk perusahaan asuransi lain, menurut gue selama dia masih punya modal, entah itu cash, deposito, SBN dan lain-lain yang lebih jangka pendek lah, kecenderungannya pasti bakal nahan dulu untuk gak ngejual gak ngejual sahamnya. Karena ibaratnya dijual untuk dapat dana katakanlah 1-2 triliun, sayang aja gitu. Karena kalau didiemin dia setahun, lagi kan bisnis jangka panjang gitu. Utang liabilitas dia misalkan untuk klaim 20 tahun lagi. Ini yang terjadi sekarang, lu korbanin gitu 1-2 triliun, itu sayang. Jadi kecenderungannya kayak gitu. Oke. Nah, dalam sebuah seminar itu gue dengerin OJK dan Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kasus Jiwasraya dan Asabri itu tidak akan menggoyang industri asuransi secara keseluruhan karena dananya yang ada tuh jauh lebih besar daripada potensial kerugian ya. Nah, tapi kan sekarang kalau misalnya ngelihat gitu ya, satu persatu tumbang tuh. Ya. Apakah sebenarnya berdampak bagi industri secara keseluruhan? Kalau menurut lu? Menurut gue dampak banget. Oke. Dan itu udah pernah lu tulis? Udah pernah gue tulis. Gue lupa edisi kapan, pokoknya udah agak lama. Sekarang gini deh, asuransi itu jualannya nggak kelihatan, Pak. Iya. Dan apa yang lu beli, baru lu dapet barangnya nanti yang entah kapan. Asuransi jiwa pada saat lu meninggal, yang mana nggak tahu kapan. Nauzubillah min dzalik ya. Kematian bakal, Pak. Iya. Coba kan, ya itu kan. Nah, ibaratnya gini nih, katakanlah meninggal 20-30 tahun ke depan. Lu tuh sampai 20-30 tahun ke depan bahkan belum tahu duit lu bakal balik apa enggak. Bener gak? Makanya selalu dibilang asuransi itu bisnis kepercayaan. Giliran ada kasus kayak gini, Jiwasraya, Bumi Putra, Kresna Life, Wana Arta Life, itu bikin orang-orang makin ragu. Sebenarnya asuransi itu bisa gak sih ngasih barang yang masyarakat beli? Itu masalahnya. Itu dari perspektif masyarakat. Yes. Karena ya itu tadi kan barangnya gak kelihatan. Dari perspektif bisnis, perusahaan jadi susah ngejual ke masyarakat yang berpikiran gitu. Oke. Jadi sebenarnya dampaknya nggak langsung ya? Nggak langsung, cuma kerasa banget. Karena mungkin untuk orang-orang yang literasi keuangannya bagus, ya udah gitu, ngerti bahwa kasus Jiwasraya berbeda dengan asuransi yang lain yang pengelolaannya bagus. Cuma ya sekarang tuh ini penetrasi asuransi di Indonesia masih dikit, 1, berapa persen. Artinya duit industri asuransi cuma 1, berapa persen dari PDB. Oke. Kecil banget dibanding negara maju yang udah 10%-an. Artinya kan yang udah punya asuransi baru dikit kan masyarakat. Sementara PR tuh ngejual ke yang belum punya. Kalau yang belum punyanya udah takut, susah. Gitu. Oke. Nah, gue sih punya asuransi, tapi dengan kejadian ini bisa dikatakan gue lumayan mikir juga. Apalagi yang gue miliki adalah asuransi jiwa. Ngerinya tidak cair, Pak. Ya, selalu ada kekhawatiran itu sih. Iya. Tapi ini di luar konteks ini, kalau sekarang kayaknya mending punya dulu dan COVID gak ada yang tahu, Pak. Oke, iya. Jadi jaga-jaga aja gitu. Nah, kan dari sisi buku laporan keuangan di luar Wana Arta, Kresna dan lain-lain, udah ketahuan belum, Pak? Apanya? Laba, pendapatan dan segala macamnya yang turun.
secara industri ya. Ini kalau ngacunya ke data OJK sih. Oke. Ini baru ditulis beberapa minggu lalu di Bisnis Indonesia ya, di Sikoran. Asuransi jiwa tuh baru tumbuh dikit per Juli. Baru tumbuhnya tuh ya cuma berapa persen gitu. Tapi kalau dibandingin year on year, dibanding 2019 dia masih turun. Oke. Karena ya maksudnya itu tadi kan investasi ancur-ancuran, laba akhirnya jadi turun gitu kan. Tapi secara bulanan kalau bicara konteksnya COVID, paling rendah itu dia di April. Maret COVID tuh, April kena turun banget, naik dikit-dikit jiwa kayak gitu. Itu kalau secara bukunya. Kalau asuransi umum tuh tumbuhnya lebih cepet karena dia bisnis jangka pendek kan asuransi umum tuh. Kayak asuransi mobil kan setahun gitu kan, jadi naruhnya lebih banyak deposito gitu-gitu. Itu tumbuhnya lebih mending lah. Dari industri upayanya ada nggak sih untuk meningkatkan PDB? Kan tadi kalau misalnya lu bilang kontribusinya bolak-balik di 1 sampai 1,3% aja gitu tiap tahun. Industri ada, dia rutin bikin acara sosialisasi gitu. Cuma ini mungkin kritik gue sebagai wartawan asuransi ke industri juga ya. Acaranya itu terlalu nggak menyentuh masyarakat gitu. Acaranya pakai seminar di hotel, ya kan? Yang datangnya ya orang asuransi lagi, media lagi gitu. Sementara yang butuh diedukasi kan masyarakat ya. Jadi harus lebih kena ke masyarakat. Oke, jadi ibaratnya nih kalau misalnya gua perusahaan otomotif gitu ya, gua menjual mobil tapi cuma kepada dealer, tidak melakukan campaign sampai masyarakat akhir. Kira-kira gitu. Oke. Tapi lu sendiri kenapa sekarang pikirannya kenapa punya asuransi? Gue punya asuransi jiwa karena nyawa nggak ada yang tahu kan. Betul. Apalagi gue udah berkeluarga gitu. Jadi bahkan sebelum gue memutuskan untuk berkeluarga, gue punya dulu tuh asuransi jiwa. Karena bangun tidur terus berkendara gitu. Menurut gue berkendara itu adalah sebuah momen dimana lu sebenarnya nggak tahu tuh selamat apa enggak. Yes. Oke. Itu gue agak-agak insecure di situ. Jadi ketika gue katakanlah nggak ada, gue meninggalkan untuk anak istri gue. Gitu kira-kira. Nah lu sendiri udah punya asuransi? Udah. Kesehatan jiwa sekarang punya. Tapi gue ada rencana nambah yang ada proteksi COVID-nya. Jadi ibaratnya kalau gue sakit terjangkit itu bisa dikasih manfaat gitulah. Dikasih manfaat, ada yang harian, ada yang tunai langsung kalau gue terjangkit. Maksudnya pada saat gue sakit kan kerjaan jadi keganggu ya. Pendapatan mungkin keganggu. Jadi buat jaga-jaga buat itu aja sih. Gitu. Untuk sekarang ada enggak sih keresahan lu terhadap industri asuransi gitu? Menurut gua itu sih kurang penetrasinya kurang naik gitu kan. Dengan adanya kasus Jiwasraya, Bumi Putra, Asabri dan lain-lain ini kan bakal makin susah. Sementara untuk melihat konteks negara, proteksi masyarakat itu penting karena ngaruhnya nanti ke pergerakan ekonominya. Sekarang pandemi nih, ibaratnya amit-amitnya kalau sampai banyak yang sakit kan jadi makin sedikit orang yang bekerja kan. Duit muter makin susah. Alokasi belanja negara pun ya nanti bakal habis ke kesehatan, ke stimulus ekonomi. Mau nge-stimulus tapi yang kerjanya berkurang gitu kan, jadi repot juga. Makanya asuransi itu harus dilihat dari perspektif arus kasnya. Lu punya asuransi itu menjaga perputaran duit lu pribadi atau keluarga lu. Gua harus tekankan itu. Jadi industri asuransi itu pada dasarnya memang seharusnya memberikan perlindungan pada momen yang tidak terduga. Betul. Kalau kemudian terjadi penyelewengan dana seperti kasus Asabri ataupun Jiwasraya, itu yang mesti kita kawal bersama. Apakah kemudian asuransi dapat memberikan perlindungan atau tidak? Sekian dulu podcast bersama bisnis. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ciao.